Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setiap kita pasti menginginkan ketenangan, setiap kita pasti menginginkan kebahagiaan, dan setiap kita pasti menginginkan kesuksesan dan keberhasilan. Akan tetapi yang namanya hidup pasti ada prosesnya. Yang namanya hidup pasti akan ada halangan, rintangan, dan benalu-benalunya. Dan yang patut kita waspadai di antara benalu yang paling berbahaya, virus yang paling berbahaya kepada seorang, jika sudah hinggap kepada seorang, maka orang itu akan merana, akan tersiksa dunia dan akhirat. Apa penyakit itu? Apa virus itu? Yaitu penyakit hasad. Penyakit hasad akan membuat seseorang itu tertutup mata hatinya, sehingga akan terus berusaha untuk menjatuhkan orang lain, akan terus berusaha menghilangkan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang itu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyampaikan di dalam surat An-Nisa ayat ke-32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd, dan janganlah engkau iri terhadap karunia yang Allah berikan lebih kepada orang lain atau kepada sebagian yang lainnya. Maka siapa yang memiliki perasaan itu haruslah diobati segera, karena penyakit itu hasud dan akan membuat dirinya rugi. Di antara ciri-ciri seseorang yang sudah terjangkit virus hasad yaitu SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Wal'iyadzubillah. Dan orang seperti ini akan tersiksa merana sebelum di akhiratnya. Di akhirat kelak akan Allah berikan hukuman azabnya, dan di dunia pun dia akan merasakan azab itu. Bagaimana seperti itu? Ilustrasinya adalah, wal'iyadzubillah, misalkan kita memiliki penyakit hasad itu kepada saudara kita. Ketika saudara kita membeli motor baru, kita yang panas dingin. Ketika saudara kita yang memiliki mobil baru, kita yang masuk rumah sakit. Ketika saudara kita yang memiliki rumah baru yang lebih lagi, justru kita yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena kita tidak senang terhadap karunia yang didapatkan oleh saudara kita. Yang seharusnya ketika saudara kita mendapatkan kebahagiaan, kita pun harus bahagia. Sungguh penyakit hasad ini adalah penyakit yang diwariskan dari langit. Mengapa demikian? Ya, karena iblis awal penyakitnya yang diderita yaitu penyakit hasadnya. Karena penyakit hasadnya iri kepada Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, sehingga ia pun tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud kepada Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Allahu Akbar, padahal ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan dirinya, sehingga justru iblis itu menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah laknat iblis itu. Dan penyakit ini ternyata diwariskan ke bumi, sehingga anak keturunan cucu Adam, diantaranya anaknya sendiri, anak Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, terjangkit penyakit hasud, sehingga diantara salah satunya membunuh saudaranya. Dan terus berjalan sampai saat ini dan sampai hari kiamat. Maka siapa yang sudah merasakan penyakit hasad terdapat pada dirinya, harus segera dibersihkan. Di antaranya dengan apa? Datang ke para ulama, datang ke majelis-majelis ilmu untuk senantiasa membersihkan penyakit hasad dalam dirinya. Dan senantiasa berzikir, membaca Al-Quran, dan mengamalkan surat Al-Falaq. Kita ketahui di akhir ayat ini yaitu, wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung dari orang-orang hasad apabila mereka telah hasad. Sungguh mereka yang telah hasad, mata hatinya akan ditutupi sehingga akan terus berusaha untuk menjatuhkan saudara kita. Wal'iyadzubillah. Akan tetapi al-hasud la yasud. Orang hasud tidak akan pernah sampai. Orang hasud tidak akan pernah sukses. Orang hasud tidak akan pernah mulia. Justru ia akan senantiasa hina di dunia dan di akhirat. Wal'iyadzubillah. Sungguh ketahuilah bahwasanya orang yang terbebas dari penyakit hasud, dia akan memiliki badan yang sehat walafiat segar. Sebagaimana di dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah dijelaskan bahwasanya Al-Imam Al-Asma'i telah melihat seseorang Arab yang mana orang Arab ini usianya mencapai 120 tahun.
sudah sangat tua sekali yang seharusnya sudah hanya terbaring di kasur. Tapi ternyata kakek tua ini badannya masih segar dan kulitnya pun tidak terlalu keriput, masih terlihat sedikit segar. Dan masih kuat ternyata untuk berjalan dan bekerja. Maka ditanyalah oleh Syekh Al-Imam Al-Asma'i, wahai bapak tua, apa yang membuat anda sehingga masih sehat walafiat segar seperti itu? Maka sang bapak tua, sang kakek itu pun menjawab, taroktul hasad fabaqal jasad. Sungguh aku telah meninggalkan membersihkan hatiku dari penyakit hasad, maka tetaplah jasadku sehat walafiat, segar bugarlah jasad beliau. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan sungguh kerugian yang sangat besar bagi mereka yang terjangkit virus hasad. Sebagaimana Rasulullah SAW pun pernah menyampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jauhilah penyakit hasad, karena sesungguhnya penyakit hasad itu akan memakan kebaikan kita, pahala kita akan dihapuskan, akan dimakan habis, sebagaimana kayu bakar habis dilahap oleh api itu sendiri. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka jikalau kita ada orang yang hasud kepada kita, kita bersabar saja. Itu adalah kuncinya. Dan diantaranya seperti yang disampaikan tadi, kita membaca amalan-amalan agar terhindar dari orang-orang yang melakukan hasad kepada kita, yang ingin mencelakakan kita karena penyakit hasadnya. Mengamalkan surat Al-Falaq dan wirid-wirid yang lainnya. Dan cara kedua adalah bersabar. Sebagaimana dikatakan dalam syair, Isbir ala mudadil hasud fa inna sabruka qatiluhu an-naru ta'kulu nafsaha illam tajid ma ta'kulu. Isbir ala mudadil hasud, sabarlah terhadap gangguan serangannya orang-orang yang hasad kepada kita. Fa inna sabruka qatiluhu, karena sesungguhnya kesabaran kita itu justru akan membunuh mereka sendiri. An-naru ta'kulu nafsaha illam tajid ma ta'kulu. Api itu akan mati selagi kita tidak memberikan kayu bakar kepadanya. Iya, selagi kita tidak meladeninya, ia pun akan mati tersendiri. Ia akan malu sendiri. Allahu Akbar. Karena sesungguhnya jikalau kita sabar dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mampu membuat kemadorotan kepada kita semua. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Oleh karena itu, jikalau kita memiliki orang-orang yang hasud kepada kita, itulah di antara caranya. Dan yang terpenting adalah kita tidak termasuk orang yang memiliki hasad itu, membenci orang lain, atau tidak senang ketika melihat orang senang, atau senang ketika melihat orang justru sedang susah. Jangan sampai seperti itu, karena orang seperti itu akan merana, akan celaka, akan merugi di dunia dan di akhirat. Jikalau ada orang-orang seperti itu, ini sebuah kehidupan kita. Kita sulit untuk menghindarinya. Al-Imam Al-Auza'i pernah mengatakan kepada salah satu laki-laki. Ia mengatakan, Uridu baitan bijiwari unasin la yagtabuna wa la yahsuduna wa la yabghaduna. Fa'akhadani ilal maqbarah wa qala huna. Imam Al-Auza'i mengatakan kepada seorang laki-laki, aku ingin beli rumah. Yang mana rumah ini, tetanggaku ini tidak ada yang hasud kepadaku, yang marah-marah kepadaku, yang menggibahiku, dan lain-lain, tidak ada. Pokoknya tenang, inginnya tenang semuanya. Maka dibawalah oleh laki-laki itu kemana? Ilal makboroh, ke kuburan. Maka katakan, disinilah. Iya, disinilah. Karena di sini semua tetangganya sudah meninggal semua, maka tidak ada yang membicarakanmu. Karena sesungguhnya jikalau kita masih hidup, pasti akan ada orang yang menggibahi kita, yang membicarakan kita, atau yang memfitnah kita. Jangankan kita orang yang biasa, Allah Subhanahu wa taala sendiri difitnah memiliki anak. Nabi Muhammad SAW manusia, makhluk yang paling paripurna pun dikatakan orang gila dan dukun. Apalagi kita sebagai orang biasa. Maka sesungguhnya ketika ada orang yang berusaha menjatuhkan kita, ingin menggibahi kita, memfitnah dan lain-lain, ketika kita bersabar dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah jalan kemuliaan bagi kita semua. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.